Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh mitra Eco Racing dimanapun berada di seluruh Nusantara, terkhusus untuk para petani Indonesia yang akan mengaplikasikan eco farming ya. Kita akan bikin video tutorial cara yang benar dalam melakukan pembiakan eco farming, pupuk eco farming ya. Saya akan melakukan tes wawancara kepada leader besar saya dan guru besar saya, beliau Bapak Budi Utomo ya, yang sudah betul-betul memahami cara pengaplikasian eco farming yang benar seperti itu. Mari kita simak penjelasan dari Bapak Budi Utomo ya. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Pak, untuk teman-teman mitra di lapangan ini masih banyak yang belum tahu bagaimana caranya pengaplikasian pembiakan eco farming yang betul dan benar itu bagaimana Pak? Ini mungkin kita minta ilmu dari Pak Budi agar lebih bermanfaat kepada seluruh mitra eco racing dimanapun berada di seluruh Nusantara Pak. Baik. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat eco farming di mana saya ini akan saya bantu bagaimana mengaplikasikan membuat biang eco farming yang benar sesuai dengan petunjuk penggunaan eco farming. Satu, yang pertama kita harus menyiapin alat. Ini yang benar ya, yang secara SOP yang benar. Satu, yang ini namanya alat ukur ya, dari 0 sampai dengan 100 ya, Mililiter. 1000 ml, artinya 1000 ml itu 1 liter. Ini untuk menakar kebutuhan eco farming. Terus yang kedua, ini saya siapin adalah untuk saring ya, di penyaringan. Yang ketiga adalah ini sebenarnya ini air panas untuk mencuci supaya kita netral ya, posisinya netral. Terus kemudian di alat eco farming, karena kita akan mengaplikasinya tidak ini dalam 1 liter, karena kita ambil seperempatnya saja ya, boleh dipotong, boleh. Ini ada alat pisau untuk memotong dan plastik sebagai media dari ini. Yang perlu diingat adalah tangan kita jangan sampai memegang secara langsung eco farming ini, tidak boleh ya, karena ini ada enzim. Ini ada bakteri, ini ada enzim, ini kadang membawa bakteri ya, supaya tidak mengurangi dari fungsi bakteri yang ada gitu ya. Baik, yang pertama adalah kita harus mencuci dari sendok ini juga untuk aplikasi untuk ini ya. Jadi kita harus cuci itu, ini air panas. Jadi ini supaya ada bahan-bahan yang nempel di sini sudah bisa dibersihkan ya. Ini kemudian di sini juga ada alat namanya molase. Ini saya ambil dari molase ini untuk makanannya bakteri eco farming ya, eco farming. Jadi harus ada molase kita siapin dulu sebagai makanannya, setelah nanti dimasukkan sebagai aplikasi ya. Ini Baik. molase ini apa ini Pak? Dari apa? Dari ini sebenarnya yang bagus itu kan dari tetes tebu ya. Gula Jawa ini kan sama aja kan dari tetes tebu ya. Ini kita siapin. Ini mungkin kita bisa jur lah gitu ya. Kita lakukan, nanti bisa dibantu teman-teman, tidak apa-apa, silakan. Nah, nanti bisa dibantu. Terus kemudian kita siapin adalah ini, karena kita pakai pisau ini harus juga bersih sebenarnya ya kan, karena untuk motong eco farming. Kalau kita nggak mau pakai semuanya ya, kalau untuk nyemprotnya luas ya silahkan. Dalam eco farming ini segini untuk 1 liter ya, 1 liter. Kebetulan kita tidak menggunakan secara semuanya ya. Saya habis seperempatnya. Kalau seperempatnya dari ini berarti nanti untuk 250 cc. Iya. 250 cc. Kita aplikasi begitu ya. Tapi ini dicuci dulu dengan air panas ya. Berarti disterilisasi pakai air panas ya Pak ya? Dikocok saja, dibersihkan ya. Setelah merasa kurang lebih itu cukup ya, kita buang lagi ke sini ya, gitu. Supaya ini steril ya. Kemudian kita selanjutnya adalah motong ya. Saya ingat, jangan sampai ini terkena tanah ya. Kalau bisa sih menggunakan ini, boleh kertasnya, boleh di sini, nggak apa-apa. Jangan sampai kita terkena tangan di eco farming ya. Kalau misalnya kita mau pakai seperempatnya, kita potong coba dengan seperempatnya ini. Nah, ini kita potong di sini. Nah, tidak apa-apa, dipulih. Kalau ada yang kan tidak perlu dipotong, saya kira tidak lah. Wong ini dulu juga dipotong juga kan gitu. Jadi tidak masalah. Terus kemudian supaya nggak kena,
ya, ini tutup kembali. Nah, seperti ini kurang lebih seperempat ya. Begini. Nah, ini kita cur pakai tangan dulu. Kita tidak menyentuh langsung. Tidak menyentuh langsung ya. Langsung di sini. Kemudian setelah itu kita masukkanlah air. Kan ini sudah siap medianya. Kemudian ini kita masukin media air berarti 250 cc. Dengan wadah yang sudah dengan ukuran cc. Jangan lebih dari itu ya. Kalau misalnya 1 liter jangan lebih dari 1 liter. Kurang boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan lebih karena aturannya begitu. Ya, ini kan lebih kan 250 cc ya. Nah, baru biang ini kita masukkan. Biang ini kita masukkan. Nah, udah kurang lebih sekitar 1/4 jam ya. Ya, ini karena tadi kita punya sendok ini, kita boleh begini. Ya, ini kita tunggu sampai kurang lebih 1/4 jam. 1/4 jam ya Pak? Pos dulu. Nah. Ini waktunya kita tadi sudah 1/4 jam ya. 1/4 jam. Ini kemudian ini kan ada alat namanya penyaring ya. Kenapa saya pilih yang kecil? Karena ini biang ini nanti kecil-kecil sekali bentuk nano, supaya nanti seratnya emang tersaring. Kenapa disaring? Supaya sprayer pompanya kita nanti tidak terhambat oleh namanya serat, gitu ya, serat ya. Ini kita cuci dulu dengan air panas. Dan nanti barangkali ada bakteri di sini sudah bersih. Berarti saringannya pun harus disterilisasi dulu Pak ya? Iya, betul. Semuanya kalau bisa semua sterilisasi. Ya, sterilisasi. Baik. Kalau sudah sterilisasi, maka kita coba dengan penuangan. Kita saring eco farming yang sudah 1/4 jam ya. Semakin lama tidak apa-apa. Ini kita ambil 1/4 jam saja minimal. Semakin lama semakin baik Pak? Semakin lama semakin bagus. Coba kita saring. Bisa diperhatikan teman-teman cara penyaringan yang benar ya. Disaring ya beberapa kali. Ya. 2 ya. Jadi bisa semakin banyak itunya, tidak apa-apa, itu kan, tidak apa-apa. Berarti untuk media alatnya ini ada 2 untuk penyaringannya tempatnya 2 teko ini ya. Ya, ini kan ada untuk serat ini ya. Ya, ini. Dirasa nanti semakin mengecil, semakin sedikit nih serat-serat yang tinggal di sini, maka ini ya sudah semakin banyak, yang sisa tadi semakin sedikit ya, sedikit supaya nanti mengurangi dari pada supplier tidak terhambat. Nah, semua tertampung di sini. Nah, oke, sekali lagi coba, semakin banyak semakin bagus. Jadi yang dianu adalah air dari ini. Sisa saringannya berarti Pak? Ya, betul. Nah, oke. Ini kita tempatkan lagi di sini. Oke, kita terakhir sudah cukup. Ingat, ini nggak ada yang mubasir. Jadi barang yang ada di sini nih, sisa-sisa ini, sisa ini kita pupukin ke tanaman kita bagus. Oh gitu Pak. Pupuknya. Jadi jangan dibuang. Ini malah bagus untuk pemupukan tanaman hias kita, ayo kan, mungkin ada di halaman kita ada apa, ini dipupukan tidak apa-apa, atau padi sekalian dipupukan tidak apa, jangan dibuang ya, ini kan sebagai pupuk ya. Ini sudah. Kemudian selanjutnya adalah ini tadi sudah, tinggal kita berikan biangnya. Ini ada biang sebagai makanan bakteri molase, karena di sini semua ada bakteri, tapi bakteri baik, bukan bakteri jahat. Kenapa kok dikasih molase? Ini adalah bahan untuk makanannya bakteri, supaya sekian hari, sekian bulan, sekian ini nggak ada apa namanya? Kadaluarsa. Kadaluarsanya nggak ada. Iya. Ya. Ini dari gula Jawa Pak? Dari gula Jawa boleh, gula pasir boleh, terus air hujan juga boleh. Tapi kalau khusus air hujan itu harus diendapkan paling nggak minimal 1,5 hari. Oh. Ya, 1 hari 1 malam ya. Lalu besoknya dituangkan, itu boleh ya. Tapi paling bagus, yang paling tinggi, paling bagus ya tetes air tebu. Tetes air tebu ya. Ini kebetulan saya adanya gula Jawa boleh ya. Sama-sama terbuat dari terbuat sama dari ini ya, gitu ya. Ini berarti sudah menjadi biang
ya, biang dari eco farming yang sudah kita siapkan di sini. Ini kalau 250 cc berarti bisa 5 kali penyemprotan. 250 bagi 20 liter ya. Kan 20 liter itu 50 mili. 50 mili berarti 5 tangki nantinya. Di sini 5 tangki. Kalau nggak langsung boleh disimpan dalam aqua. Ya, dalam aqua, tapi ingat aqua kalau bisa, misalnya ini aqua, ini ada lubang. Nanti kalau disimpan di rumah supaya tidak baunya apa, kalau biasanya kalau nggak kesentuh tangan enzim kita ini nggak baunya tetap enak, gitu. ya kan, semakin lama semakin bagus. Kalau misalkan takut meledak nih, kasih ini lubangi pipa, ini misalnya aqua, keluarkan pipa itu keluar sehingga ada pengawaan. Selang kecil berarti Pak. Selang kecil ya, boleh secukupnya di lubang selang kecil. Iya. Ya. Jadi mau 50 tahun enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Jadi nggak ada SPS-nya. Oh, gitu. Kita kan nggak makanan. Ya. Yang menjadi expired kalau ini diminum. Nah, ini expired, orangnya yang expired. Apanya walaupun nggak apa-apa. Inilah sudah menjadi biang, tinggal diukur per 50 mili, ya antara 50 mili itu untuk 20 liter. Untuk 20 Ya, liter. kalau ini 1 liter misalkan, berarti dibagi 50, 1000 dibagi 50 berarti 20 kali penyemprotan. 20 kali tangki. Ya. 20 tangki. 20 tangki. Sesuai dengan aturan yang ada di dalam petunjuk. Di sini ada buku petunjuknya ya. Sesuaikan di sini, jangan lebih atau kurang ya. Jangan lebih, terutama jangan lebih ya. Di sini ada petunjuk berbagai tanaman, ada semuanya. Tanaman ya. Ini ada petunjuknya di sini. Kalau padi sebelum tanam ya, min 5 ya, sebelum ditanam 5 hari itu tanah itu disiram dulu. Siram dulu. Disiram. Misalnya 1 hektar berarti ini ada kebutuhan 6 kayak gini, ya kan? 6 berarti ini 6 kali 20. Berarti ada berapa kali penyemprotan? 120 tangki penyemprotan itu dalam 1 hektar. Kalau per hektar tinggal dibagi 4 saja. Nah, itu. Inilah sudah menjadi biang. Semuanya teman-teman bisa mengaplikasikannya ke sawah atau pekarangan atau semua tanaman. Insya Allah bisa. Karena ini ada doa wasilah dari semuanya orang ya, wasilah doa bersama ini untuk membantu petani menjadi makmur. Kita punya moto lahan subur, petani Makmur. lahan Luar subur, biasa. petani Makmur. Ya, itu Mas. Cara-caranya ya, simpel saja, simpel. Oke. Baik, barusan kita melakukan testimoni cara pembiangan yang benar dan baik untuk pupuk eco farming ya. Jadi untuk teman-teman tidak ada keraguan lagi, sudah kita bikin video testimoninya. Dan untuk video selanjutnya kita akan tes unsur hara mulai melalui alat alat apa Pak? Pengukur unsur haranya ya. Baik, untuk video testimoni pembiayaan eco farming yang benar saya rasa cukup. Sekian, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk para petani di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut untuk yang selanjutnya nanti, video untuk tes tanah unsur hara melalui alat pengukur unsur hara dalam tanah. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya petani Indonesia. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang.